Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan asesmen sumatif akhir semester ganjil kelas 7 mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Nilai dari hasil pengukuran dari alat ukur. Ini alat ukurnya adalah mikrometer skrup. Yang terdiri dari dua hasil yang muncul. Nah, kalau kita mau menghitung atau mengamati hasil pengukuran dengan alat mikrometer skrup, maka kita akan lihat pada yang pertama yang ini. Ini menunjukkan skala utama, dan yang ini skala putar. Nah, skala utamanya menunjukkan ini batas hasil pengukurannya itu di sini. Di garis yang ini. Nah, hasil pengukuran untuk skala utama menunjukkan ini angka 6 dan ini setengahnya. Maka skala utamanya 6,5 mm. Dan skala putarnya, batas hasil pengukurannya itu di sini. Nah, ini. Kalau di sini angka 34, maka yang di sini ini angka 35, maka yang di sini angka 34. Maka skala putarnya itu adalah yang muncul 34 dikali 0,01. Maka hasilnya adalah 0,34 mm. Tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah 6,84 mm. Maka jawabannya adalah B. Yang kedua, seorang anak menemukan suatu benda logam M, ini logamnya, di jalan, kemudian ia menimbang massa dan mengukur volume benda tersebut seperti pada gambar. Jadi ini hasil pengukuran massa dan ini adalah hasil pengukuran volume. Berdasarkan hasil pengukuran dan tabel massa jenis benda, maka jenis logam yang ditemukan ini adalah logam apa? Nah, untuk mengetahui jenis logamnya, maka kita harus menghitung ini massa jenisnya. Massa jenis rho love. Maksudnya love ini apa? Yang huruf di atas ini adalah M per yang bawah V. Maka rho atau massa jenis itu adalah M per V. Masanya, hasil pengukurannya adalah 108 gram. Volumenya, hasil pengukurannya adalah 40 mililiter sama dengan 40 cm kubik. Maka ini 40 cm kubik, hasilnya adalah 2,7 gram per cm pangkat 3. Nah, kita kembalikan ke tabel. Kita lihat di tabel ini, yang hasilnya 2,7 itu benda apa? Ternyata aluminium. Maka logam M yang ditemukan ini adalah jenis logam aluminium. Amira melakukan praktikum mengenai massa jenis benda. Ia mengukur massa jenis cincin yang berbahan logam. Cincin tersebut memiliki masanya adalah 0,02 kg. Dan massa jenisnya adalah 8 gram per cm pangkat 3. Nah, yang ditanya adalah volumenya. Di sini satuannya itu tidak besti. Jadi satuannya ini masih belum sinkron, karena satuan massa jenis gram per cm pangkat 3, sedangkan
satuan untuk masanya kilogram, maka kita harus klopkan dulu. Karena massa jenisnya ini dalam gram per cm pangkat 3 dan volume yang ditanya dalam pilihannya ini cm pangkat 3, maka yang harus kita ubah itu adalah satuan dari massa. Massanya harus kita ubah ke dalam gram. Nah, 0,02 kg ini kita ubah menjadi gram, yaitu 20 gram. Nah, untuk menghitung volumenya, kita pakai segitiga saja. Rho M per V. Nah, untuk mencari V, volume, maka yang V-nya yang kita tutup. Maka V adalah M per Rho. M-nya 0,02. Ini kita ya. Jadi bukan jadi masanya 20 per Rho-nya 8. Jadi hasilnya adalah 2,5 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah A. Yang keempat, balok bermassa 50 kg. Masanya 50 kg. Di atas permukaan bidang licin, jadi tidak ada gaya gesekan. Pada balok bekerja gaya yang ke kanan 420 Newton, gaya yang ke kiri 120 Newton. Nah, yang ini kita harus cari resultan gayanya dulu. Resultan gayanya, gaya yang ke kanan dikurang gaya yang ke kiri. Jadi 420 dikurang 120 sama dengan 300 Newton. Yang ditanya adalah percepatan. Segitiganya, ini segitiganya. Kita mencari A. Maka A-nya silakan ditutup. Nah, maka A adalah sigma F, resultan gaya, dibagi M. Resultan gayanya ini 300, ini ke kanan ya, dibagi massanya 50. Coret 01, berarti 30 bagi 5, 6 meter per sekon kuadrat. Arahnya lihat di mana yang lebih besar antara F kanan dengan F kiri. F kanan, maka arah geraknya itu ke kanan dengan percepatan 6 meter per sekon kuadrat. Maka jawabannya B. Yang kelima, perhatikan pengukuran 3 pensil berikut ini. Hasil pengukuran yang tepat untuk ketiga pensil tersebut adalah ada 3 pensil, pensil A, pensil B, pensil C. Pensil A diukur dari ini awal pengukurannya sampai di sini awal pensilnya, ini ujung pensilnya. Hasil pengukurannya kita lihat. Apakah pangkalnya sudah ditaruh di 0? Ya. Ujungnya, maka ujungnya ini yang hasil pengukurannya. Di sini hasil pengukurannya. Nah, ini hasil pengukurannya, yaitu 7,12. Maka pensil A hasil pengukurannya adalah 7,2 cm. Pensil B, pangkal pensilnya tidak ditaruh di 0, tapi taruh di sini. Ujungnya di sini.
Nah, untuk memudahkan kita anggap yang ini yang 0. Maka di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5, 8,6, 8,7. Maka hasil pengukuran pensil B adalah 8,7 cm. Untuk pensil C, sama kayak pensil B, pangkalnya tidak di 0. Ini pangkalnya, dan di sini ujungnya. Karena untuk memudahkan, kita lihat mana yang letaknya lebih mudah untuk kita hitung. Maka di sini ini dianggap kita 0, maka ini 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8. Maka yang C 5,8 cm. Nah, di antara hasil pengukuran ini kita lihat di pilihannya, yang tepat adalah yang C. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.